Halo RBers, apa kabar teman-teman? Kali ini saya mau sharing pertimbangan saya dalam melakukan rencana pembelian motor listrik. Karena berjuta-juta harganya ya. Setelah subsidi pun itu sekitar di atas 10 juta kalau yang mereknya itu bisa swap baterai. Swap baterainya tuh di Alfamart kayak gitu kan, atau di tempat-tempat yang ditunjuk. Itu katanya sistemnya itu kalau itu untuk merek-merek tertentu tuh, seperti merek Smooth, SMOOT, Smooth, Susu, dan juga Tempur kayak gitu. Juga ada merek lain, Volta ya kalau nggak salah, itu bisa swap baterai. Nah itu pertimbangannya. Pertimbangannya baterai itu bisa rusak kan dengarnya, jangan kan itu apalagi handphone kan baterainya semua bisa aja. Itu apalagi yang handphone generasi awal-awal, lama-lama kan itu baterainya lebih cepat rusak kayak gitu kan. Nah ini motor listrik juga masih generasi awal ya, motor listrik juga. Kemudian handphone kalau di charge terus kan gitu atau dipakai berat kan dia panas. Handphone loh dipakai berat panas kan. Misal kita Google browsing, main game apalagi, atau enggak aktivitas yang berat, kita pakai ngerekam, pakai aktivitas ini deh, ngedit video atau ya gitu tadi main game gitu kan panas tuh. Nah ini motor, ini logikanya baterai juga di kendaraan listrik juga bisa panas kan kayak gitu. Terus bukan baterainya aja yang panas, komponennya. Kalau handphone kan juga bisa panas kan. Di antaranya ada prosesor ya kan. Itu seperti otaknya di motor itu mesin dinamo kayak gitu kan. Apa yang dipakai terus, misal kita dulu punya remote control gitu kan, remote control, mainan remote control mobil gitu, kalau dipakai terus kan itu ada dinamo, itu makanya ada peringatan hit, do not touch, very hit kayak gitu kan. Nah, jadi itu kayak gitu panas. Dan saya baca teman-teman, ini pertimbangan saya nih sebelum melakukan pembelian motor listrik atau kendaraan listrik ya. Itu kita tinggal pakai, nggak perlu ganti oli, nggak perlu bersihkan karburator atau injeksi, nggak perlu ada sistem pengapian segala setahu saya. Jadi on off-nya seperti benar-benar remote control, kita bisa bisa tinggal nyala gitu kan. Cuman masalahnya kan remote control, tahu teman-teman kalau kepanasan jangan kan itu, misal kita punya mixer atau blender. Nah, itu kalau mesinnya kan muter kenceng gitu, kalau kepanasan kan dia overheat, bisa rusak, kebakar. Atau kipas angin ya, kalau muter kenceng kan dia jadi panas, kan kipas angin banyak yang rusak juga kayak gitu. Nah ini sama nih, motornya dinamonya seperti itu, yang lilit-lilit gitu, bukan mesin piston yang mesin mobil yang engine itu kan gasolin, bahan bakar bensin gitu kan, dia pakai piston gitu. Itu ada pembakaran, ada sistem macam-macam. Nah ini kalau motor listrik kan dia kumparan dinamo gitu, jadi nggak perlu ganti motor, nggak perlu ganti oli gitu. Nah itu pertimbangannya. Itu kalau saya baca juga ya, bener. Kalau komparasi itu, kalau motornya rusak, motor yang kena, berapa sih biayanya? Karena gini, kalau beli baru nih, atau enggak kita ini konversi dari motor BBM ke kendaraan listrik, itu kan dalamnya dirubah, mesinnya dicabut semuanya. Itu itu kan setelah subsidi bisa sekitar 7 juta kan. Kalau nggak subsidi bisa 17 juta, berarti harganya anggap 17 juta tuh komponen. Yang pasti komponen besar harganya kan dinamo, motornya, motor penggeraknya. Kemudian jadi itu pertimbangannya nih. Itu kalau sampai rusak gimana? Saya lihat jaminan itu 2 tahun. Nah itu mesin ini kendaraan konvensional, misal Honda gitu kan, rata-rata motor 3 tahun ya. Ada lagi Ford piston, Yamaha misalnya zaman dulu ada 5 tahun kan, 5 tahun. Nah ini 2 tahun, berarti kan tingkat risiko lebih tinggi dong. 2 tahun ya. Oke. Kemudian setelah dinamo saya baca lagi,
itu ada controller itu misalnya contohnya kalau terlalu panas, misalnya gini, kita nih ya pakai blender on off gitu, kita cetek blender mixer gitu kan, ada nomor dari 0 1 2 3 4 5 gitu misalnya 6 tak. Nah itu seperti controller mungkin nih, atau switch atau gimana. Nah itu kalau di ini, atau mobil immobilizer, kita cekrek. Nah ini kalau ini fungsi controllernya tuh dia langsung on, nyala gitu, ini bisa jalan cepet. Nah kalau kita dari katanya saya baca kalau dari mati hidup gitu, itu bisa cepet rusak ya. Apalagi kalau tadi dinamo lagi, balik lagi kalau temperatur terlalu tinggi kayak gitu. Nah ini controller juga sama seperti ECU, katanya electronic control unit, dia ngontrol semua fungsi di dalam kendaraan listrik itu. Jadi kalau motor listriknya banyak dipakai, dia ngatur tuh otaknya, dia ngatur, oh kalau banyak beban berat sekian dia harus pasok tenaga lebih gede lagi. Kalau dia makainya ringan, enteng aja gitu, nggak dikeber, jalannya pelan. Nah sekarang maksimumnya aja nih rata-ratanya itu baru kapasitas baterai 1500 ya, apa 2500 nggak tahu deh. Itu hanya 65 km per jam, itu kan pelan. Mau pelan seperti apa gitu, apa yang kita mau kejar. 65 aja cuman pelan gitu. Soalnya kita motor gasolin aja kan bisa toto 90, rata-rata 90 kali 80 sampai 100 lah, 90 80 90 ini normal kali. Jadi kalau motor listrik pertimbangannya gitu lagi. Ya sekarang controller tuh ya tadi ya gitu. Nah itu kalau ganti tuh berapa gitu, itu apalagi kayak otaknya, jadi dia ngatur, jalanannya lagi bebannya lah enteng nih, ini nggak nanjak, jalannya landai enak gitu, atau makanya nggak digeber, atau nggak mati hidup. Saya belum pernah pakai kendaraan listrik, cuman ya kita pakai logika. Itu yang ngatur itu kan ada controller, ada otaknya kayak gitu. Karena kalau otak kita itu terlalu panas gimana gitu, bebannya bisa error atau gimana. Bukan itu aja, kemudian ada yang baterai. Kalau baterai aman ya, sistem swap itu kalau menurut saya aman ya. Kita kalau baterai yang tak rusak itu ya pakai sistem swap. Jadi kalau baterainya terus yang nanggung mungkin company, perusahaan, jadi kita nyewa aja tuh baterai. Beda kalau yang kita beli tanam langsung tuh, kalau rusak ganti baterai mahal juga. Itu listrik ini pertimbangannya banyak banget teman-teman. Makanya kalau motor bensin kan kita tahu servis, oke ya, servis kilometer sekian ganti oli, terus bersihkan karburator, injeksi, kemudian ada kilometer sekian ada pergantian V-belt. Nah sama nih di motor listrik juga ada V-belt. Nah yang saya baca itu V-belt itu kalau di Honda gitu ya, motor Honda gitu kan pergantian V-belt bisa let's say 20.000 22.000 km kan ya, saya ngalamin sendiri. Nah kalau di listrik ada yang saya baca hanya 3.000 km harus ganti V-belt atau gimana. Berarti dayanya ini namanya kualitasnya V-beltnya di motor listrik lebih rendah, lebih pendek daya jangkaunya. Sekarang kita mikir lagi teman-teman, sepeda listrik itu kan bisa digas kan, ada yang bisa digas kan. Misal kita ngayuh itu kan untuk membantu kekuatan baterainya biar nambah baterainya, tapi digas bisa. Berarti yang penggeraknya itu apa? Misal bukan kaki kita, itu kan ada penggerak lainnya, itu ya bisa V-belt atau apa kan. Nah itu juga harus ganti. Ada yang bilang 3.000 km atau 3.000 itu setara 1 bulan perjalanan rutin kayak gitu kan. Pertimbangannya banyak juga teman-teman. Jadi bukan asal gas berarti diemin. Jadi pergantian juga banyak loh sebetulnya. Nah kalau V-belt sampai putus juga nggak bisa dipakai kan, kayak gitu. Kemudian itu jarak bisa sekitar rata-rata kalau harga ya 17 juta belum subsidi itu 60 km 65 km kan.
Itu daya 1500 watt ya, kayaknya bukan 2500 apa. Nah berarti logikanya teman-teman, jarak sekian kalau kita oke lah kita sistem swap misalnya merata, tapi kalau misalnya merata misalnya ada di Alfamart untuk nuker atau gimana baterai, bila apa namanya lagi nggak tersedia atau penuh atau kita harus yang nuker banyak atau enggak kita jalan 65 km, oh udah harus siap-siap berhenti, apa efektif tuh kayak gitu. Misalnya kita mau keluar kota ke puncak lah atau ke kota tetangga gitu kan, Jakarta, Depok, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, misalnya kita mau Bekasi atau ke Tangerang. Nah kalau itu kita kesusahan baterai gimana, ini kendala-kendala listrik kayak gitu kan teman-teman. Jadi gitu deh teman-teman, jadi bukan soal tinggal gas mati atau servis. Ada lagi katanya nih ya, itu dinamonya itu kalau banyak didiemin nanti bisa berkarat. Oke lah kita jarak deket-deket tapi banyak didiem atau kena hujan atau gimana, toto karat. Karena sistemnya itu dinamo itu mungkin lebih kalau mesin piston dia mungkin bajanya segala mungkin lebih kuat dan dia lebih tertutup. Tapi teman-teman ingat kipas angin kayak gitu kan ya, atau blower dari apa namanya mixer kayak gitu ya, itu kan dia kalau dinamo itu lebih ada terbuka, ada rongga-rongga udaranya kan, jadi kumparan dalamnya itu ada anti biar bisa bernafas gitu teman-teman. Tuh saya bayangin lagi tuh kalau rusak, kalau kena apa bisa lebih cepat overheat. Makanya saya baca petunjuknya jangan terlalu diforsir makanya segala. Berarti kan logikanya benar dong teman-teman, bahwa itu ini serba hati-hati makanya pertimbangannya banyak banget gitu teman-teman. Jadi ya itu pertimbangannya saya membeli motor listrik. Kenapa saya masih menimbang-nimbang untung nggak sih kalau kita uangnya banyak, 10 jutaan gitu ya, kita uangnya banyak ya sebenarnya beli aja ya, dan rawat banget. Nah itu katanya kalau jarang pakai ada karat di dinamonya kayak gitu kan. Nah sekarang bersihin karatnya itu harus dibongkar karena letak dinamo mungkin di bawah yang susah dicapai dari arah luar juga itu teman-teman. Kemudian sistemnya solidnya, kalau motor listrik mungkin lebih padat komponennya karena semua dipadetin. Saya nggak tahu ya karena saya belum pernah lihat dalamnya motor listrik juga, cuman ya seperti karat kayak gitu ya. Logikanya kalau motor piston gitu bahan bakar bensin itu kan lebih terlindung tadi saya cerita. Nah ini emang kalau itu caranya itu saya nggak tahu apa harus nyemprot seperti apa tuh yang hilang apa tuh kalau diinjeksi buat hilangin kerak kayak gitu, bisa aja kayak gitu. Cuman letaknya itu harus dibongkar, harus gimana. Kalau nggak di ini karatnya tuh masuk ke dalam, nanti kumparannya juga kelilit karat, nanti ada yang putus kayak gitu juga nggak bisa muter ya dong. Kita punya mixer atau blender kayak gitu, kalau itunya ada rusak, dinamonya ada rusak, ada kawat putus aja bisa nggak jalan dong, atau nggak lebih pelan tenaganya. Nah efeknya kayak gitu tuh teman-teman. Jadi ya itu pertimbangannya. Jadi ini kepercayaan, sesuatu hal yang baru, dan saya juga ada menanyakan ke dealer, ke bengkelnya, nah dari merek terkenal, dari semut segala, kalau misalnya kita mau ganti dinamo itu berapa. Sekarang pertimbangannya kalau konversi gitu kan 17 jutaan kan, belum subsidi 10 juta. Oke, kalau kita perlu ganti dinamo berapa, baterai oke lah, baterai misalnya tanggung company, berarti setelah dinamo controller itu aja berapa tuh pertimbangannya. Teman-teman, itu yang saya mau sharing. Nah itu kan juga dapat baterai, berarti dari komponen 17 juta itu dibagi 3 nih, anggap 3 6, anggap 5-6 juta per komponen. Bisa aja ya, saya bisa salah juga. Jadi dan saya nanya belum ada reply juga, dan mungkin karena masih baru ya belum ada kerusakan, karena jaminan itu 2 tahun. Controller yang seperti ECU Electronic Control Unit di itu kendaraan konvensional bensin itu ya waspada. Ya terus kalau sampai karat di dinamo waspada, harus servis.
Jadi sebetulnya ya mungkin BBM-nya jauh lebih irit bahan bakar karena baterai ya, jauh lebih irit saya yakin. Tapi kalau ada kerusakan di itu, kemudian kalau itu kan kalau dinamo segala kita mungkin jalan di air segala mungkin masih tetap bisa berputar, cuman kan tetap misalnya airnya nanti merangsek jadi karat, setelahnya itu yang bisa fatal toh. Kalau BBM kan ada pernafasan, sehingga kalau pernafasannya melemah dia nggak bisa jalan, kelebek, dan itu pun nggak boleh. Mobil BBM pun kan nggak boleh kerendam kayak gitu. Itu sih teman-teman yang saya mau share. Jadi ya gitu deh teman-teman, kita ya kalau saya pertimbangannya banyak banget motor listrik. Sekarang ya simpel aja. Kalau keunggulan dari motor konvensional atau kendaraan bensin konvensional, kita bisa menempuh jarak jauh. Mau isi bensin itu tinggal isi, itu dimanapun SPBU telah ada. Nah mungkin motor listrik kalau sistem baterainya telah ada di mana-mana, yang kita makanya enak yang swap gitu kan. Kalau buat jarak jauh mungkin itu lebih terpercaya juga. Kalau kendaraan konvensional saya belum pernah dengar tuh ganti mesin berapa sih, mungkin diganti mesin tuh dalamnya perbaikan ya. Nah tapi kalau lilit itu ganti dinamo itu berapa, saya belum jelas, saya cari-cari juga belum tahu. Yang saya tahu harga itu baru misal 17 juta, jadi kalau itu dibagi 3 6 jutaan dong per partsnya. Itu kan biaya yang nggak murah juga. Lalu komputer oke lah bisa di servis kecil gitu, cuman kita juga belum tahu. Jadi ini masih kita awam pemula banget. Jadi teman-teman pertimbangannya itu. Kalau saya, kenapa saya juga belum membeli, tapi saya harapkan saya punya mimpi juga, semoga kendaraan listrik atau kendaraan lain yang bisa bebas polusi bisa berkembang juga di dunia, di Jakarta, Indonesia, di dunia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.